punya sekolah bisnis namanya Litera Business School. Kemudian Mas Aldo menjadi pemilik dari PT Akusi Petani, ya bisnis rintisan yang sudah lama untuk bergerak di bidang eh, pertanian. Dan Mas Aldo saat ini juga menggeluti beberapa produk makanan dan minuman ya, food and beverage juga. Nanti teman-teman bisa menyimpan kontak saya di nomor yang ditulis di sini. Saya minta teman-teman bisa berkomunikasi aktif dengan Mas Aldo. Nah, di sesi ini Mas Aldo mencoba memahami dulu agar kita matching ya. Teman-teman kan mestinya pengen punya satu bisnis ya. Jadi, nah makanya Mas Aldo akan cerita pengalaman Mas Aldo ketika seperti kalian ya, sampai dengan saat ini. Jadi Mas Aldo sendiri sebetulnya udah bisnis ya sejak mahasiswa gitu ya. Sejak mahasiswa. Kemudian dulu Mas Aldo itu membangun beberapa usaha rintisan. Mulai dari ada namanya eh, apa namanya minuman edamame. Mungkin teman-teman tahu ya edamame kan kacang kedelai, kacang kedelai Jepang. Jadi yang mungkin teman-teman lihat ini ya, dari kacang kedelai Jepang, Mas Aldo bermitra dengan PT Mitra Tani. PT Mitra Tani kemudian diolah menjadi beberapa minuman. Nah, kemudian seiring dengan waktu, Mas Aldo membuat minuman susu bubuk. Jadi apa namanya? Minuman susu bubuk ini sudah diolah cukup lama ya. Jadi ada banyak produk yang Mas Aldo kembangkan. Dan Mas Aldo punya dua merek dagang, ada susu bubuk. Ini kan logonya Akusi Petani kan. Ada dulu Nutrigold. Terus dari susu ini dikembangkan menjadi beberapa produk turunan. Ada yang panas, ada yang dingin, gitu ya. Nah, ini ketika Mas Aldo juga dulu memulai usaha rintisan. Mungkin samalah seperti teman-teman yang saat ini ya. Dulu Mas Aldo tuh merekrut beberapa mahasiswa, tapi ini Mas Aldo udah lulus nih. Tapi timnya banyak kan yang mahasiswa ya. Jadi dulu Mas Aldo meng-hire beberapa teman satu angkatan ini, bahkan ada beberapa angkatan yang lain ya, kakak angkatan udah mulai usaha, mulai cuma dulu belum kenal tuh namanya digital marketing itu belum ada. Ini tahun berapa ya? Mas Aldo lupa, ini sekitar tahun 2008 atau 2009 ya. Jadi saat itu platform Facebook sudah ada tapi tidak semasif sekarang. TikTok jauh jauh dari TikTok ya. Nah, kemudian Mas Aldo mulai produksinya meningkat, menaikkan kapasitas. Jadi Mas Aldo sudah mengakuisisi pabrik di Magelang waktu itu ya, bersama tentu partner ya. Jadi dulu membuat minuman namanya susu game, minuman susu bubuk sudah apa namanya jumlahnya juga dalam skala besar ya teman-teman. Kemudian Mas Aldo bekerja sama dengan industri hulunya. Kita punya peternak binaan di daerah Wonosobo. Jadi dari kambing ini diolah menjadi susu bubuk dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai kita mengenal media sosial. Kalau dulu nggak kenal ya, kalau ya nggak terlalu lah. Dulu masih menggunakan direct selling. Kalau ini sudah mulai menggunakan media sosial. Nah, sebelum Mas Aldo bicara ke yang lain, saat ini kan Mas Aldo punya sekolah bisnis ya. Salah satunya juga kita itu ada lembaga inkubator. Jadi mengajak teman-teman anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, salah satunya tentu adalah eh, untuk apa namanya adiknya Mas Aldo sendiri.
Jadi Mas Aldo itu mendorong adiknya Mas Aldo, saat ini dia masih di Fakultas Hukum, jurusan Hukum di Kota Tegal ya, Universitas Pancasakti, namanya IBEN itu, nanti teman-teman bisa cek lah ya. Dulu saya dorong dia, Ben, kamu harus bisnis gitu kan, dan sebagainya. Nah, dia sama adik saya kan dua tuh, ada Iben sama Levi. Cuma kalau Levi udah lulus kuliah, kalau Iben sekarang masih semester berapa itu ya, tapi belum lulus ini. Dan dia mendirikan satu bisnis F&B namanya Kertas Kerja. Ini modelnya booth teman-teman. Apa namanya, gerobak ya. Modelnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kira-kira menurut teman-teman omsetnya berapa itu? Sebulan. Ada yang bisa bantu Mas Aldo nggak? Kalau dilihat dari gerobaknya ini omsetnya berapa? Kira-kira aja. Lima Omsetnya paling. 15 juta kali, Pak. berapa itu? 15. Sebulan berapa omset? Sebulan Sebulan 15. 15. Ada yang bisa bantu lagi nggak? 50. 50. Ada yang bisa bantu lagi? 30 juta, Pak. 30 juta ya. Kalau dilihat dari gerobaknya kira-kira omsetnya berapa itu? Ada yang bilang 15, 30, 50 gitu ya. Kalau dilihat Dan, dari gerobaknya, ya ini sih kelihatan sederhana, paling 5 gitu. oke. Teman-teman sekarang pegang HP nggak? Pegang, Pak. Maksudnya begini, saya cuma pengen teman-teman tuh belajar sama Mas Aldo itu dapat insight gitu ya. Sekarang buka Instagram, kertas kerja gitu ya. Coba teman-teman sekarang buka Instagramnya. Saya akan bicara bagaimana kita apa namanya punya pengalaman nih. Dan saya harap setelah nanti presentasi kelompok kita akan benar-benar bisa mewujudkan apa yang juga Iben lakukan ya sama teman-temannya. Coba udah ada yang bisa ini eh, apa namanya buka IG, ketik kertas kerja, Udah, Pak. oke ya. Kan di situ anu ya, buka yang realnya aja, jangan yang feed videonya aja, Iya, udah, Pak. oke ya. Secara media sosial ya sederhana, ya nggak terlalu banyak ini. Oke, bentuknya gerobak. Adiknya Mas Aldo ini saat ini kalau nggak salah karyawannya ada 12. Satu gerobak loh ya. Jadi ini gerobaknya ini karyawannya 12. Omset per harinya itu 5 sampai 8 juta, teman-teman. 5 sampai 8 juta. Jadi satu bulannya kurang lebih berapa? Hampir 150 sampai 200 juta ya. Oke ya. Nah, eh, jadi dia itu kemarin baru telepon Mas Aldo, Mas ini kita ada urusan pajak gitu ya. Biasalah kalau omsetnya naik kan ya didatengin sama Pemkot. Lokasinya di pinggir jalan loh teman. Gerobak dan sebagainya ya. Omsetnya 5 sampai 8 juta per hari, bukan per bulan, per hari. Nah, dia dapat keuntungan bersih 30 sampai 50 juta net sebulan hanya dari jualan es kopi. Dia nggak jualan minuman panas sama sekali. Jadi dia nggak jualan hoti apa kopi panda. Dia hanya jualan ice coffee. Ya, kamu lihat menunya deh di Instagram. Saya bisa bayangin ya, waktu Mas Aldo seusia dia, kan nggak kepikiran usaha seperti itu. Apa namanya, kebayang seusia dia punya pendapatan 30 juta per bulan gitu ya. Sekarang aja yang kita
orang berkarir aja kan belum tentu sebesar itu. Nah, tetapi itu sangat mungkin. Mungkin kalau pada saat itu Mas Aldo bikin produknya gampang. Nah, kenapa dia bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kondisi saat ini, strategi marketingnya sangat memungkinkan untuk di scale up. Padahal bisnisnya sederhana. Gerobak. Omsetnya dia mengalahkan restoran loh. Kamu jangan dikira restoran-restoran yang di sana itu yang gede-gede itu omsetnya gede-gede ya. Enggak. Banyak restoran-restoran itu yang apa namanya, omsetnya untuk bayar listrik aja nggak mampu. Nah, jadi poin yang pertama Mas Aldo ingin sampaikan, model bisnis sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau pada saat zamannya Mas Aldo mau bikin usaha, yang dipikirkan adalah bikin aset bangunan gede, nyewa ruko, dan sebagainya. Sekarang tidak. Mungkin teman-teman sekarang tahu ya istilahnya ghost kitchen gitu ya. Bahkan nggak punya gerobak, nggak punya bangunan aja bisa bikin jualan. Karena model marketingnya sudah berkembang dinamis nggak seperti yang dulu. Ya, teman-teman bisa paham bahwa nanti kapan-kapan kalau teman-teman yang ada di Kota Tegal ya, yaitu ada di Jalan Ahmad Yani, di pinggir jalan Ahmad Yani, jualannya pakai gerobak. eh, Kalau pas Lebaran, ramenya luar biasa. Saya juga sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Aduh ini jangan-jangan nanti kuliahnya nggak selesai gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu di pertemuan awal ini saya ingin mengajak teman-teman di nanti pertemuan berikutnya saya sih berharap teman-teman sudah punya gambaran. Saya itu mau bisnis apa gitu ya. Artinya saya mencoba menunjukkan ini loh ada satu, ya mungkin dia belum tentu berhasil, bukan. Tetapi setidaknya dia sudah proses dari, saya ingetin teman-teman, dari hanya membuat kopi karena dia senang ngopi, terus bikin minuman kopi es, bikin gerobak. Saya masih ingat dia beli gerobak 5 juta, beri peralatan. Sekarang omsetnya sudah hampir 200 juta per bulan. Punya pendapatan bersih kurang lebih 40 juta per bulan. Usianya sama seperti kalian. Saya bukan ngomong apa-apa karena dia adik saya ya. Jadi saya tahu tahu persis kondisinya. Nah, oleh karena itu teman-teman mudah-mudahan teman-teman jangan menyepelekan terhadap bisnis yang nanti teman-teman mau jalan. Nah, itu saya prolognya itu dulu. Sekarang saya pengen tahu tentang usahanya teman-teman. Mas Halu dibantu ya. Jadi setelah ini saya sangat berharap bahwa eh, teman-teman jangan hanya berpikir ini Mas Aldo hanya dosen praktisi aja lah, cuma ngomong doang, formalis. Enggak. Mas Aldo pengen jadikan momen ini itu Mas Aldo sebagai teman kalian, partner, atau mungkin saya sebagai personal coach juga enggak apa-apa. Kalian boleh tanya apa saja. Mau tanya, Mas ini saya harus bagaimana menginisiasi bisnis sampai dengan bagaimana mempertahankan bisnis. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan kalau Mas Aldo jadi investornya kalian. Jadi saya sendiri saat ini lagi sering mencari teman bisnis dari mahasiswa ya, yang dia mau mengembangkan untuk kita bisnis bareng. Ya. Nah, oke, ini ada satu gambar lagi ya teman-teman. Ini gambarnya Mas Aldo. Ini lebih programnya adalah program sociopreneur. Jadi sociopreneur tentu kita tidak bicara hanya monoton masalah profit ya, tapi kita eh, coba membangun satu bisnis yang dia punya dampak terhadap
kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu yang Mas Aldo bangun adalah Soteng Mas. Soteng Mas ini adalah satu konsep eh, perekonomian berbasis masjid. Nah, Mas Aldo yang mengendalikan. Mas Aldo juga investor di situ. Teman-teman tahu nggak? Kamu jangan berpikir ini, wah itu sih biasa aja. Bukan. Ini dulunya hanya apa istilahnya itu tempat yang entah berantah gitu ya di pinggir sawah. Tempat yang entah berantah di pinggir sawah. Terus Mas Aldo melihat ini ada peluang bagus. Akhirnya Mas Aldo sulap jadi tempat nongkrong pinggir sawah. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya ya, namanya Soteng Mas. Itu. Silakan, maksudnya untuk teman-teman itu setidaknya punya apa komparasi. Oh, apa seperti itu ya Soteng Mas itu ya. Nah mungkin teman-teman nanti bisa dapat insight. Nah, oke teman-teman, itu beberapa bisnis yang sifatnya adalah produk. Mas Aldo saat ini juga ada beberapa bisnis yang sifatnya jasa, tetapi nanti saya jelaskan sambil jalan. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman terkait dengan apa namanya kelompok yang teman-teman sudah punya. Saya pengen tahu inisiasi bisnisnya apa, gitu ya. Saya dibantu ya. Jadi nanti kita ngobrolnya lebih enak. Kalau kelompok satu, siapa ininya ketuanya? Ada nggak? Untuk ketua kayak nggak dibuat gitu Pak. Oke. Nggak ada ketua gitu. Oh, nggak ada ketua. Siapa anggotanya? Sebentar Pak. Nah, Kelompok satu ada Kayla Marsha, Stella. Kaila. Ada yang kalau boleh bilang dong hadir gitu dong, biar Mas Aldo tahu. Kaila Marsha ada Kayla. nggak? Urut nggak sih Mas Mas Gofari? Anuknya namanya urut eh, apa enggak? Apa random? Kalau untuk absen random Pak. Oke. Absen apa untuk kelompok? Mbak, kalau Mbak Kaila ada nggak Mbak Kaila? Ada, Pak. Mbak Kaila, kamu berkenan nggak kalau jadi koordinator kelompok satu? Mbak Kaila Marsha ya. Sama Kayaknya teman main aja deh, Pak. enggak apa. Kamu sama siapa tunjuk temenmu? Yang satu kelompok. Satu lagi siapa Mas Gofari? Ada Stella Pak. Mbak Stella ada nggak? Selain itu siapa? Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan ada nggak? Mas Rizky. Mas Rizky ada nggak? Kemudian siapa lagi, Mas? Cut Desianti. Cut Desianti. Cot Desianti ya. Terus siapa lagi? Ada berapa satu kelompok nih? Ada 8 Pak. Oke. Mbak Kaila udah tahu kelompoknya siapa ya? Mbak Kaila. Nah, kemarin kelompok satu inisiatif bisnisnya apa? Produknya atau jasanya yang mau dijual? Yang sudah dipresentasikan kemarin. Kalau kemarin presentasinya nggak bikin ini, Pak. Nggak bikin ide bisnis. Oke. Kira-kira kamu gambarannya seperti apa? Yang mau kamu bangun? Inisiatif bisnisnya. Ada usulan enggak? Ada usulan enggak? Kalau belum berarti nanti Mbak Kaila bahas ya. Saya nanti tolong disetorkan ke Mas Gofari ya. Bisnisnya mau apa gitu. Oke, Pak. Nanti Ya. bakal diomongin lagi. Iya. Tapi punya gambaran ya nanti kamu nanti mau bisnis apa ya mestinya ya.
Kalau kelompok 2 siapa Mas? Kelompok 2 ada Amanda Syafrinaya. Mbak Amanda ya. Mbak Amanda monitor. Mbak Amanda, Iya, hadir kelompok Pak. 2 ya. Kamu udah tahu siapa timnya Mbak Amanda? Kenapa Pak? Mbak Amanda sudah tahu kelompoknya siapa aja ya? Iya sudah Pak. Oke ya. Nanti Mbak Amanda saya tunjuk jadi koordinator ya di kelompok 2 ya. Enggak apa-apa nanti kan ini koordinator kan apa nanti dapat. Nah, kemarin sudah punya gambaran enggak kamu inisiatif bisnisnya apa? Kebetulan belum sih Pak. Belum ya. Iya, belum ada gambaran. Oke. Nanti apa namanya berdasarkan ceritanya Mas Aldo kan tentu nanti kamu punya banyak gambaran ya. Mau bisnisnya berupa produk atau jasa nggak ada masalah. Yang penting nanti mulai di apa di inisiatif ya. Oke. Kalau kelompok 3, Kelompok 3 ada Arik, Pak. kelompok 3 ada Arik. Ada di ruang Zoom nggak? Ada. Mas Arik monitor. Arik. Mas Arik monitor. Ada nggak Mas Arik nih? Soalnya dia nge-record sih, Pak. Pasti ada. Tapi Iya. lagi ini kali. Boleh dilanjut ada ini, Pak. Siapa? Rangga. Rangga Mas atau Rangga. Nabil. Mas Rangga, Mbak Nabil monitor dengan Mas Aldo nggak? Mas Rangga sama Nabil. Halo Mas. Oh ya. Oh, Mas Nabil. Kamu jadi koordinator ya. Kan Siap Mas Mas. Aldo berhak menilai kan. Nanti kalau pokoknya siap lah untuk ini ya. Oke. Nabil ya kelompok 3 ya. Kamu punya gambaran kira-kira apa, Nabil, bisnismu yang pernah terlintas dalam benakmu? Paling ini Mas, kalau bisnis F&B sih, makanan Apa? kayak Kayak adiknya Mas Aldo. enggak, bukan. Kalau gitu kan agak susah. Paling makanan yang simpel-simpel aja. Kayak apa? Apa sih belum kepikiran sih. Belum kepikiran ya. Nah, berarti nanti di pertemuan kedua harusnya udah kepikiran ya. Nah, oke. Sekarang kelompok 4. Siapa, Mas? Mas Gofari. Kelompok 4 ada Iza, Pak. Bisa. Kayaknya Mbak Iza ada nih. Nurul Aziza ya? Iya, betul. Oh, Iza Enggak. Nursi ya? Iza Nur. Iya. Iza Iza Faiza Faiza. Pak. Oh iya, Iza Iza Faiza. Faiza. Iza Faiza di mana? Jakarta kan? Iya di Jakarta. Kamu asli mana, Iza? Asli Jakarta. Oke. Orang tuamu bisnis atau bekerja? Kalau orang tua kerja semua. Oke. Tapi kamu pengen punya bisnis juga kan? Suatu saat ya. Ada gambaran nggak kamu Eh, punya ju- usaha? Sebenarnya dulu itu sempat praktek kayak kewirausahaan gitu waktu SMA. Mm-mm. Kayak jualan Apa? Jualan apa? Dulu, halo, keputus ya, Zia? Oh, ini kayaknya bisa kelempar nih. Kalau kelompok 5 siapa, Gofari? Sebentar, Pak. Kelompok 5 ada Febrianti. Ah, Febrianti. Kayaknya tadi ada nih. Febrianti monitor.
Atau Sheva, Pak? Seva ya. Hmm. Seva. Mana nih? Seva mana Seva? Seva, monitor. Febrianti ada nggak? Harusnya ada nih. Ini Mas Aldo nggak ngomong sama laptop kan ya, teman-teman? Coba, siapa lagi, Mas? Ini kelompok 5 kalau nggak hadir semua parah ini. Eh, Viana ada nggak Viana? Viana, Yonanda, Nizia, Gwenelo, Seva, Taki, Dinda, Nah, Gwen ada nih. Disha, Gwen, monitor Gwen. Gwen. Iya, 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 Pak. Nah, Nah, jangan sampai kelompok. Gwen, kamu stay di mana saat ini? Di Jakarta, Pak. Aslinya mana? Asli Jakarta juga. Oke. Gwen, kamu kelompok 5 ya, Iya. koordinator ya. Nggak apa-apa, nanti kan Mas Aldo kasih bonus nilai nih. Kata ibu boleh tuh nanti saya memberikan nilai. Nah, orang tuamu berbisnis apa bekerja, Gwen? Kebetulan bisnis iya, kerja iya, Pak. Bisnisnya apa? Kalau ayah saya, dia kayak jual spare part sama properti konsultan. Kalau mama saya jualan kayak aksesoris tas dan kayak desain gitu. Oh, berarti punya workshop toko ya, Mama ya? Iya, Oke. Oke, berarti kamu sudah punya keluarga entrepreneur ya, harusnya jauh lebih mudah ya. Kalau kamu pengen usaha apa, gue? kalau saya sendiri kebetulan saya punya bisnis sih, Pak. Apa itu? Ada dua, jadi saya jual di F&B, bagian jual makanan, Hmm? sama kayak saya jual stuff buat sekolah atau kayak merch. Sekarang kan lagi naik kayak jualan Ya. keychain, buku-buku tentang yang kayak K-pop gitu sih. Mm-mm. Anaknya Mas Aldo itu salah satu penggilanya yang merchandise itu. Saya juga soalnya. Oke. Nah, eh, itu nanti kamu usulkan ke kelompok teman-teman yang lain ya, untuk dijadiin inisiasi bisnis ya. Kalau bisa sih jangan semuanya food and beverage ya, atau jangan makanan gitu ya, tetapi agak yang punya unik dan sebagainya. Berarti untuk kelompok 5 ada Gwen ya. Nah, selain kelompok 5 ada kelompok berapa lagi Mas Gofari? udah Pak, karena satu Oh, kelompok ada 8 orang. nah mereka udah tahu kelompok-kelompoknya belum? Udah tahu Pak, karena ini Udah kelompok tahu ya. untuk UTS nanti. Oke. Nah, kalau berdasarkan tugasnya Bu Dwi itu nanti pada akhirnya kan kalian akan presentasi ya, akan presentasi. Tolong di apa namanya? Kalau instruksi terakhir dari Bu Dwi apa presentasinya? Untuk presentasi semuanya udah kelar Pak. Setelah Terus itu ada UTS podcast, itu belum dilakuinnya minggu ini, hari Kamis. podcast sama ini ya. Oh, Ut- oke. Tugas UTS. Tema podcastnya apa? Beda-beda sih Pak. Beda-beda ya. Per kelompok. Kelompok. Iya, per kelompok beda-beda temanya. Oke, temanya beda-beda ya. Oke, ini oke. Oke, Mas Aldo sedikit prolog ya. Cuma memang Mas Aldo berharap kalian jangan ninggalin Zoom ya. Artinya Mas Aldo jadi kalau misalkan nggak ada kan jadi nggak nyaman juga Mas Aldo nih. Teman-teman tadi sekilas perjalanan beberapa usaha yang Mas Aldo jalanin ya. Mas Aldo juga membuat beberapa brand ya. Tadi selain ada susu dan sebagainya, Mas Aldo mendaftarkan paten merek dagang mulai dari Litera. Mas Aldo bikin namanya nasi bok pelangi ya. Nasi bok pelangi ini bukan berarti Mas Aldo punya
dapur ya, tetapi ini Mas Aldo apa namanya, memberdayakan ke beberapa catering, kemudian Mas Aldo yang mengaturnya gitu. Jadi ini konsepnya kayak e-commerce-nya nasi kotak lah, kayak gitu ya. Nah, kemudian Mas Aldo juga punya brand Dirjo Putro. Ini food and beverage ya, kayak kayak apa namanya? Kayak untuk Soteng Mas tadi. Nah, kemudian ada brand namanya Aku Si Petani. Jadi ini lebih ke apa namanya? Grocery, tapi di bidang pertanian ya. Nah, saat ini Mas Aldo sedang ngembangin produk Simplicia yang nanti akan diekspor ya, teman-teman, sama menyuplai ke PT Sido Muncul. Oke, sedikit itu perkenalan beberapa hal. Nah, sekarang Mas Aldo akan coba mereview, artinya mereview nanti materi yang akan kita kumpas, di mana setiap sesi materi itu kita akan bicara tentang studi kasus. Jadi nanti kita akan kupas ketika Mas Aldo akan bicara materi, kemudian kita akan bicara studi kasus. Jadi misalkan hari ini Mas Aldo kan bicara beberapa bisnis yang dijalani, dan nanti kita akan kupas misalkan bagaimana sih strateginya kertas kerja, kok bisa sampai dengan omset segitu, kok bisa dengan profit segitu, bagaimana mungkin juga perusahaan-perusahaan yang lain yang nanti kita akan jadikan apa namanya studi kasus ya teman-teman. Oke, lagi. Teman-teman, saya coba mau tanya ya dari sesi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, ada yang bisa bantu Mas Aldo nggak? Marketing. Nah, marketing itu apa sih? Nah, ini basic banget ya. Cuma kalau apa namanya kelihatannya basic, tetapi saya dulu pernah punya satu pengalaman ya. Dulu kan Mas Aldo pernah juga meniti karir di bank gitu ya. Saya dulu pernah bekerja di bank cukup lama, 8 tahun. Ada satu temennya Mas Aldo itu sampai dia sholat tahajud pada saat dia pengumuman diterima atau enggak, dia berharap jangan sampai diterima di bagian marketing. Saking dia nggak maunya itu menakutkannya marketing, sampai dia itu sholat tahajud nggak diterima di divisi marketing. Nah, eh, saya nggak tahu apa yang ada di benak teman saya itu sampai dia itu nggak mau. Nah, sedangkan Mas Aldo kan orang marketing ya. Nah, sekarang saya pengen tahu, teman-teman apa sih marketing itu? Bisa dibantu Mas Aldo nggak? Kalau Seva Adiaksa ada nggak Seva? Atau Mas Muzafar ya? Mas Muzafar Yasir. Silakan Mas Muzafar. Ada nggak? Atau yang lain silakan. Silakan. Bantu Mas Aldo aja. Saya mungkin Mas, Ya, menurut saya marketing itu bagaimana kita cara memasarkan sebuah produk agar produknya itu bisa terjual atau laku gitu Mas. oke. Mas apa tadi? Saya lupa yang jawab. Mas Nabil ya? Kalau yang lain ada yang bisa bantu, teman-teman? Ada yang bisa bantu yang lain, teman-teman? Tadi yang bantu Mas Aldo Mas Nabil ya? Atau siapa? Iya, saya Oke. Nabil, kamu kalau lulus pengen kerja atau punya usaha? Atau dua-duanya? pengennya sih dua-duanya. Soalnya mungkin pas awal-awal lulus gitu kerja dulu di perusahaan, baru kalau udah punya modal bikin usaha gitu. Oke. Terus yang kedua,
Kalau kamu nanti di kerja, kamu ditempatin di marketing, siap nggak? Siap-siap aja. Saya kan juga dasarnya dari marketing, belajar di UNJ kan sebagai pemasaran digital gitu. Oke ya, artinya basicnya. Nah, tapi itu tadi, ada temennya Mas Aldo yang dia ketakutan. Jadi ketakutannya itu begini, seolah-olah kalau marketing itu adalah ketidakpastian, pekerjaannya banyak, terus tidak jelas dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya teman-teman, saat ini pekerjaan yang paling tidak pernah mengenal zaman itu ya pekerjaan marketing. Jadi kalau nggak ada marketing, ya perusahaan itu akan tumbang. Ya. Jadi maksudnya Mas Aldo, kalian kan sudah masuk ke eh, jurusannya kan prodinya berarti manajemen pemasaran ya? Atau apa tuh? Iya, Pemasaran awalnya digital. manajemen pemasaran, sekarang jadi pemasaran digital, Pak. Pemasaran digital. Oke. Nah, saya sih berharap berarti semuanya harusnya mesti punya keberanian. Ya. Baik, Mas Aldo akan coba menerangkan ya. Jadi kenapa sih namanya marketing gitu ya? Itu kan ada dua suku kata ya, market dan ing gitu ya. Jadi market ini kan sebetulnya ya lebih kalau bahasa artinya kan ya pasar gitu ya. Tetapi ing ini adalah maksudnya adalah dinamis. Jadi strategi pemasaran yang Mas Aldo dulu terapin bisa jadi sekarang ini sudah tidak relevan. Dan dia bergeser dari satu waktu ke waktu yang lain, apa namanya, tidak tidak hanya satu stagnan ya, tetapi ini berubah terus menerus. Nah, apa yang dulu Mas Aldo terapkan pada saat Mas Aldo punya Mas Aldo dulu pernah punya resto namanya di Dirjo Putro. Itu dulu nggak menerapkan seperti yang adiknya Mas Aldo terapkan. Makanya dulu ya omsetnya jauh lah teman-teman. Kemarin Mas Aldo punya klien ya, ada ya nggak yang dari Jogja? Atau pernah ke Jogja ada nggak? Pernah nggak ada yang ke Jogja? Nah, teman-teman coba browsing ya. Namanya Kopi Klothok Jogja. Menunya nggak banyak teman-teman. Hanya kopi dan teh panas. Kopi dan teh panas. Terus menu makanannya cuma sayur lodeh, tempe goreng, telur dadar, dah selesai. Tetapi apa? Coba kamu lihat YouTube-nya. Itu kebetulan salah satu kliennya Mas Aldo. Itu ramenya luar biasa. Nah, tetapi coba kamu komparasi dengan beberapa apa namanya mungkin restoran ataupun apa yang mungkin apa namanya strateginya juga gila-gilaan gitu ya. Mungkin kalian sekarang juga sedang melihat banyak startup di bidang F&B yang juga berjatuhan. Contoh aja, misalkan kamu punya tahu ya usahanya Mas Kaisang yang sang pisang atau apa ya? Pernah dengar nggak? Iya, tahu, Pak. Berapa miliar itu dia diinjek itu? Banyak kan? Itu tim media sosialnya kayak apa coba? Kebayang nggak? Dengan dana sebegitu besar, tim media sosialnya kayak apa? Tim digitalnya kayak apa? Dia harus tumbang, teman-teman. Dia harus tumbang karena tidak bisa menancap di hati konsumen kan. Nah, coba dikomparasi dengan apa namanya beberapa usaha sejenis yang mungkin hanya dan sebagainya. Meskipun dia lebih sederhana, tapi dia tetap survive. Nah, poinnya adalah teman-teman, marketing itu ada kata kuncinya adalah tidak ada strategi marketing yang terbaik. Tetapi yang ada adalah strategi marketing yang selalu diperbaiki.
Nah, kalau kalimat selalu diperbaiki, berarti itu kan dinamis. Dia akan berubah terus. Kalau teman-teman meniru boleh, menduplikasi boleh. Tetapi kalau teman-teman tidak menyesuaikan, ya nggak akan kepake juga. Misalkan Mas Aldo menggunakan strategi marketing punyanya usaha tertentu, saya adopsi untuk bisnis saya. Kalau kita tidak disesuaikan, juga nggak jadi. Maka kembali lagi ke definisi marketing adalah satu strategi ya yang kita itu harus selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi teman-teman bisa jadi masih ingat 2 tahun lalu TikTok dengan begitu sangat dahsyatnya. Sekarang Mas Aldo masih pakai Facebook, kalian tertawa. Oh, Mas Aldo pakai Facebook, kita bukan generasi Facebook gitu kan. Tapi bisa jadi setelah ini mungkin akan berubah lagi. Mana? Kalau dulu masih strategi gambar, gambar sudah dilewatin lagi menjadi strategi video, bisa jadi setelah video akan muncul apa lagi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus selalu memahami bahwa marketing itu adalah dealing with the ever changing market. Kita itu betul-betul harus menyesuaikan dengan perubahan. Nah, kalau dari definisi ini teman-teman itu nggak paham, nanti teman-teman akan menemukan satu kasus seperti contohnya ketika sebuah perusahaan teknologi raksasa yang namanya Nokia itu harus bangkrut. Dan di ujung pidatonya dia mengatakan, salah saya apa ya? Saya tuh merasa nggak melakukan kesalahan, tapi kenapa kok perusahaan saya bangkrut? Nah, itu salah satu dasarnya adalah dia nggak memahami definisi marketing dengan bagus. Jangan sampai kalian tergila-gila dengan TikTok. Pokoknya TikTok is everything. Pokoknya apalagi YouTube is everything. Google is everything. Marketing nggak bisa begitu. Ketika kamu sekarang jualan TikTok dengan TikTok, kamu jualan dengan Instagram, terus kalian menertawakan pedagang keliling gitu ya. Pedagang keliling, oh, kok jualan kok door to door begitu gitu ya. Kalian kalau nanti memahami definisi marketing, kalian nggak akan melakukan itu. Karena tidak ada strategi marketing terbaik. Yang ada adalah strategi marketing yang selalu diperbaiki, disempurnakan. Nah, ini substansi awal yang Mas Aldo pengen kalian pahami dari awal. Jadi jangan merasa sudah anak kalian sudah jago menggunakan Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ad, TikTok, terus apa lagi? X mungkin. Terus kalian merasa bahwa oh nih saya sudah bisa semua, nggak bisa. Karena kembali lagi, kalau kalian nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan waktu, itu nanti akan tumbang. Tadi yang seperti Mas Aldo katakan, apa namanya, eh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia itu harus tumbang karena tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa ini Mas Aldo penting? Saya berharap ada banyak pelaku usaha itu yang sombong. Banyak. Termasuk dulu Mas Aldo seperti itu. Ketika Mas Aldo itu pernah mencapai omset 10 juta per hari, 15 juta per hari, 30 juta per hari, itu sombongnya minta ampun.
Nah, kenapa demikian Mas Aldo nggak pengen teman-teman hanya larut pada satu strategi aja. Tetapi nanti apa namanya teman-teman harus betul-betul, oh ini ada ilmu baru nih, ini ilmu baru. Nah, baik. Oke, se kalau kalian tidak ada yang tanya, sekarang Mas Aldo apa namanya mau tanya ke Mas Nabil. Mas Nabil, monitor dengan Mas Ya Aldo nggak? Mas, Kamu dulu dasarnya masuk ke marketing digital apa? Latar belakangnya. dulu saya pengen masuk marketing sih. Awalnya saya itu tertarik banget sama informatika. Cuman pas eh, milihan pas SMK tuh masuk SMK, saya itu nggak keterima di SMA, sama nggak Terus, keterima di jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi hmm, satu-satunya yang saya bisa lakukan, saya masuk ke jurusan pemasaran. oke. Jadi malah Terus, nah, kamu berarti dulu basicnya pengennya masuk informatika ya? ya Mas, Oke. Terus masuk ke sini. Nah, eh, tapi sebelumnya kamu pernah punya bisnis nggak, Nabil? hmm, nggak pernah. Cuman pas kalau SMK kita kan ada project ya, project wirausaha gitu di pemasaran. Itu pernah sih bikin usaha bisnis gitu. Oke. Bisnisnya apa? Waktu itu nama bisnisnya Wrap in Me, kayak bisnis mie tapi di wrapping pakai paper rice gitu. Oke. Eh, sempat sampai jualan? Ya, project akhirnya emang dikhususkan buat penjualan sih gitu. Jualannya dulu modelnya seperti apa? Kan karena dulu project sekolah ya, dulu tuh jualannya paling di sekitar sekolah aja, kalau nggak di WA gitu-gitu, promosiin di IG-nya itu Hmm, Mas. oke. Omset tertinggi yang pernah kamu capai berapa, Nabil? Kalau omset lupa sih, masih usaha kelompok gitu sih Mas, paling cuman eh, ratusan ribu doang untuk kitanya. Ratusan ribu ya. Belum sampai pernah 10 juta? Belum. Kalau sampai 10 juta udah saya lanjut sampai sekarang Mas. Ya. Kalau sampai 10 juta, lah emangnya kenapa nggak dilanjut? Mas Aldo mau tanya. Ya itu kan karena project ini aja, project tim, dan sekarang timnya udah pada mencar semua, jadi Ah, susah banget gitu. itu produknya apa, Nabil? Bentar, Mas Aldo pengen penasaran aja. Wrap ini gitu, apa ya namanya kalau di inian, kayak mie tapi di roll gitu pakai paper rice. Paper Masih ada rice IG-nya kok sampai sekarang Mas. masih ada. Nah, terus dulu objek apa target konsumennya siapa? Target konsumennya itu semua inian, anak-anak muda yang pengen makan, pengen sarapan tapi pengennya cepet gitu. Yang Terus orang-orang dijualnya biasa di kayak mana? buru-buru gitu. Oke. Nah, kamu dulu waktu promosi kan sudah tahu ada Instagram ya? Udah tahu zaman itu udah ada ya? Udah ada. Pas SMK udah mulai booming itu. TikTok gitu, Instagram. Ya, oke. Berarti dulu apa namanya Instagram, terus kamu jualannya langsung direct selling atau udah ada delivery?
Dulu jualannya ada yang direct selling, terus ada yang promosi lewat Instagram, terus jadi di tim itu ada pembagiannya, ada yang jadi sebagai pengantar, ada yang sebagai produksi. Kalau untuk tim marketingnya kayak mempromosiin ke Instagram atau TikTok ke sosial media gitu, status WhatsApp itu semua semua orang harus promosiin gitu. Jadi pembelinya itu ya sekitar teman-teman aja, teman-teman kelompok gitu. Oke. Nah, yang lain dong. Saya pengen sharing teman-teman. Maksudnya pertemuan pertama ini saya pengen gali aja. Tadi kan berarti Gwen itu bisnis orang tuanya udah ada tas dan sebagainya. Tapi Gwen sendiri dia punya merchant untuk K-pop dan sebagainya. Ini menarik ini. Karena anaknya Mas Aldo sendiri itu eh, keranjingan K-pop. Dan dia itu hampir setiap minggu itu dia beli merchant. Sampai ya ah itu di kamarnya itu koleksinya banyak banget. Nah, saya pengen sekarang yang lain. Mewakili apa Nabil kamu dari kelompok berapa ya Nabil? Lupa Mas Aldo tadi. Kelompok 3, Mas. Kelompok 3 ya. Kalau Mas Arik Iqbar monitor, Ya, Bos Arik nih. Bos Arik, kamu kelompok 3 juga ya? iya. Nah, kamu pernah usaha apa? Kalau usaha pernah pas lagi COVID, Pak. Mas. Apa itu? Jadi kayak jual game gitu. Apa ya, kayak jasa, terus jual-jual akun, gitu-gitu, Mas. Iya. Terus itu jualnya kemana? Jualnya di WhatsApp, di Instagram, di Shopee. Oke. Berarti kamu sudah punya akun seller di Shopee ya? Tapi dulu, sekarang Sekarang nggak kerawat. enggak. Eh, pernah omset paling tinggi berapa? Cuman jalan sebulan dapat 10. Pernah sebulan dapat 10 ya. Cuman sebulan doang, maksudnya nggak lanjutin lagi. Ya. Pernah sebulan dapat 10 berarti omsetnya berapa? Omset bersihnya 8 8 apa? juta. Oke. Berapa lama itu? Sebulan doang, Pak. Mas, Bulan ya. lanjutin Tapi lagi. akun sellernya passwordnya masih inget nggak tuh? Oh, udah hilang. Aduh. Kalau yang di Instagram pakai Iya. hanya untuk promosi atau di situ ada jualan juga? Katalognya ada? Dulu ada katalognya. Sekarang? Udah dihapus. Aduh. Kalau tadi punyanya Nabil katanya masih ada. Tapi nggak tahu passwordnya. Passwordnya masih ada nggak, Mas Nabil? Kayaknya masih sih dipegang sama teman. Oh, tapi artinya kepegang ya? Iya, masih kepegang. Oke. Oke, saya pengen menggali dulu betul-betul ini. Maksudnya untuk sesi berikutnya Mas Ardo jadi punya gambaran. Kita itu nanti mau arahnya nanti mau bagaimana nih. Sekarang yang perempuan dong. Siapa? Eh, jangan yang laki-laki terus nih. Kalau Mbak Viana Satriana ada nggak? Mbak Viana monitor. Ada, Pak. Boleh Halo. dong open cam biar Mas Aldo tahu lagi di kamar, di kampus, apa di taman, apa di mana. Ini lagi di mana Mbak Viana?
Lagi di rumah, Pak. Oke. Mbak Viana orang tua bisnis atau bekerja? Bisnis. Apa bisnisnya? Ah, kita ada toko gitu, Pak. Toko apa? Jual produk kayak bantal, guling, Oke. Hmm, terus silikon gitu, Pak. oke. Udah lama? Mm-mm. Dari tahun 2020. Itu selain jualan langsung, toko kan ya, workshop, itu melayani online apa enggak? Punya, Iya, kita ada online juga. oke, berarti ada tim digitalnya dong. Kita masih belum seprofesional itu sih, Pak. Kita masih pegang sendiri. Oke. Mas Aldo dulu punya klien ya, itu dia usahanya tuh produksi bantal. Terus apa namanya, eh, dia berkembang pesat, 1 bulan tuh sudah mencapai hampir 2 miliar ya. Itu setelah Wow. dia bentuk tim digital marketing. Jadi dia meng-hire teman-teman SMK ataupun mahasiswa yang punya background senang sama Instagram, TikTok dan sebagainya. Kemudian dia latih, sekarang omsetnya udah 2 miliar. Gila memang. Artinya dampaknya bagus banget ya. Nah, Viana, kamu masuk grup mana? Kamu masuk kelompok mana? Kelompok 5 deh kayaknya, Pak. Berarti sama Gwen. Iya. Oke. Rencananya nanti kamu diskusi sama Gwen ya, usahanya apa ya? Oke, Pak. Bisa. Oke ya. Nanti biar Mas Aldo setelah sesi ini kita punya gambaran. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut, yang perempuan, Mas Aldo pengen tahu Mbak Adelia Puspita Ayu, ada nggak? Mbak Adelia, ada nggak Mbak Adelia? Adelia Puspita Ayu. Kalau tadi kan ada Mbak Iza Faizah Nursi ya, yang kelempar dari Zoom ya. Sekarang dengan Mas Aldo nggak, Mbak Iza? Hadir, Mas. Oke ya. Mbak Iza, tadi kamu berarti kelompok berapa? 4 ya? Kamu yang Iya, Mas. satu kelompok perempuan siapa lagi, Mbak Iza? Eh, Nurul Azizah. Oke. Berarti kamu ada 8 ya? Saya kamu punya gambaran untuk usahanya apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kira-kira Kira-kira ya, Pak. Sebenarnya di kelompok 4 itu udah ada yang punya usaha, Mas. apa itu? Usaha jasa, punya nuku. Punya Nuko. Apa itu? Iya, Jasanya apa? jasa apa tuh? Fotografer gitu, fotografer. Oke. Iya kan? Jasa fotografi ya. Oh, bagus dong. Sekarang kan banyak ya vlogger sama food fotografi itu, bahkan yang online dari gambar makanannya jelek jadi bagus. Nah, itu aja nanti diangkat gimana? Jadi bisnisnya kamu. Dan Mas Aldo pernah jalanin agensi itu cukup lama, hampir 1 tahun. Itu duitnya juga banyak itu. Timnya kamu siapa aja, Za? Panggilin dong. Ada nuku, nuku Nuko, Hamka, Nuko ada denger nggak Nuko di sini? Ikut nggak? Ikut di kelas nggak ya? ada di Zoom. Ada di Zoom ya. Dan Nurul
ada Nurul Aziza juga, ada Abdullah Rifki, ada Muzaffar Yaser, Pak, ada Farel. Farel ada nggak Farel? Ini Farel ada nggak Farel? Ada Pak. Oke, Farel, kamu tadi kan Iza itu cerita di kelompokmu sebetulnya sudah ada satu bisnis yang bisa dijadiin project. Nah, yaitu jasa fotografi ya, punyanya. Kamu setuju nggak itu dijadiin objek untuk ini? Setuju Pak. Setuju ya. Oke, nanti koordinasi sama Iza ya. Farel, Ya Mas Pak. Aldo mau tanya tapi sebelumnya. Orang Boleh Pak. tuamu Boleh bekerja jawab, Pak. atau kamu sudah pernah bisnis apa belum? Bisnis lebih ke, aduh gimana ya Pak? Kenapa? Pernah sih, bisa dibilang pernah sih Pak. Cuma kayak bukan bisnis yang saya tekuni banget gitu. Oke. Nah, dulu omset tertinggimu berapa? 1 penjualan kayaknya 600 deh Pak. Saya lupa Pak. Total omsetnya? Aduh kalau totalnya saya nggak itu waktu itu Pak. Mungkin di atas 1,5 mungkin atau 2, saya lupa Pak. 1,5 miliar atau 2 miliar ini? Maksudnya 1,5 apa? Triliun Pak. Nah, dulu produknya Bisa apa, Pak, bisa. Farel? Bukan ini deh. Saya kan waktu itu koleksi Hot Wheels. Jadi Oke, pas kayak udah mulai koleksi saya jual-jualin Pak. oke. Kira-kira itu masih prospek nggak ke depan? Untuk sekarang sih saya lihat kayaknya udah enggak sih Pak. Oke. Nah, saya udah jadi menarik ya di apa namanya di timnya kalian itu berbagai macam. Makanya Mas Aldo tuh senang menggali dulu ya. Jadi Mas Aldo tuh akan coba menggali dulu. Kalau Mbak Nazwa Zahrina, dengar suara Mas Aldo? Iya, Mas. Kamu masuk kelompok berapa, Nazwa? Kelompok 3. Berarti bareng sama Arik ya, sama Iya. Rangga ya. Iya. Nazwa udah pernah punya usaha? Aku sih belum punya usaha, tapi bantu-bantu mama sama ayah paling. Mamamu usahanya apa? Jualan baju gitu. Oke. Jualan baju, bajunya apa? Baju koko sih. Baju Baju koko buat koko ya. Berarti mamahmu bikin atau ngambil? ada yang bikin, ada yang ngambil. Oh, bagus ya. Campur. Mas Aldo dulu punya klien, dia fokusnya di hijab. Omsetnya rata-rata sekitar 2 sampai 3 miliar lah. Itu juga sama, dia hanya ngandalin menggunakan Instagram. Luar biasa, semuanya online ya. Artinya dia, dan itu bisa nanti apa namanya, kamu juga nanti bisa mulai pelajari ya. Orang tuamu sudah punya Instagram belum? Belum sih, kita belum mulai gitu. Berarti kamu bisa ikut bantuin ya. Iya. Oke deh, makasih, makasih. Iya, Mas. Kalau Mbak Firda, dengar Mas Aldo? Mbak Firda Khairunisa. Iya Pak. Sudah pernah punya usaha? Belum, Pak. Orang tua? Orang tua juga bukan yang buka usaha gitu. Oke. Jadi kamu nanti akan bangun pionir ya, perusahaan startup ya. Kalau kamu pengen bangun usaha, kira-kira apa usahanya? Karena saya suka yang kayak make up gitu, saya pengennya yang seperti itu sih, Pak.
Oke. Nah, make up itu maksudnya kosmetik ya. Iya. Nah, Mas Aldo ini kan sekarang posisinya juga sebagai auditor halal dan tim ya. Jadi kemarin itu saya mendampingi beberapa perusahaan kosmetik dan Mas Aldo baru tahu ya, ada dari Korea Selatan saja itu ada 60 lebih perusahaan kosmetik yang produknya itu masuk ke Indonesia. Dan industrinya gede banget, Firda. Jadi maksudnya Mas Aldo, kalau kamu memang mau bergelut di bidang itu, kenapa enggak gitu ya? Karena itu sekali lagi punya potensi yang eh, apa namanya bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, kamu di kelompok berapa, Firda? Di kelompok 2 kayaknya. Kelompok 2 berarti sama Amanda. Iya. Tadi Amanda kayaknya belum punya gambaran produk ya. Kalau kosmetik kan online bisa ya, Oh, Firda. bisa. Nah, nanti Tapi kalau maksudnya gimana? tapi kalau buat kan kalau baru konsep sih masih bisa maksudnya bisa masih kerancang gitu. Tapi kan untuk yang kayak gambaran langsungnya saya belum kebayang juga sih, Pak. Oke, belum kebayangnya gimana? Nah, nanti Mas Aldo bisa apa namanya memberi apa namanya gambaran kira-kira nanti mau seperti apa gitu ya. Oke. Oke, Mas Aldo satu lagi. Ini biar Mas Aldo tuh nangkep dulu apa namanya background dari teman-teman ya. Jadi nanti Mas Aldo punya ini. Satu lagi ada yang berkenan. Kalau Mas Alwan Aji Satria monitor. Iya, Pak. Nah, Mas Alwan, kamu sudah pernah bisnis? Belum pernah sih, Pak. Nah, orang tua? Kalau orang tua nggak punya juga, nggak punya bisnis maksudnya. Oke. Kamu berarti ikut di kelompok mana? Grup yang mana? Kelompok 4. Kelompok 4. Berarti bareng sama Isa ya. Tadi udah Betul. punya gambaran usahanya apa? Rintisannya? Itu bukan sih Pak yang tentang fotografi itu, usaha fotografi. Oh, sama ya. Iya. Ya, tadi Isa kan anu ya. Hmm. Berarti kamu usaha fotografi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Mas Aldo mau ulangi lagi kalau tadi apa namanya yang kelompok 2 tadi sama Anissa gagasan usahanya apa yang sama Amanda biar Mas Aldo nanti punya ini Mbak apa Anissa juga ya tadi ya Anissa tadi ya yang Amanda gagas apa belum punya gambaran ya. Nah, Mas Gofari nanti Mas Aldo dibantu. Mungkin kan kalian ada grup ya, ada grup WhatsApp ya. Jadi sebelum sesi minggu depan atau 1 ataupun 2 hari ini, Mas Aldo tolong dibantu kalian bersepakat untuk usaha rintisan yang mau dibangun untuk apa per kelompok ya. Jadi nanti Mas Aldo akan mulai mengupas secara rinci strategi marketing secara detail ya, biar nanti pada saat presentasi itu dapat gitu. Nanti dibantu ya Mas Gofari ya. Eh, izin bertanya, Pak. Ya, Berarti ini tuh tugas presentasi. kurang lebihnya begitu. Apa harus membuat PPT atau gimana? Nanti ya salah satunya nanti akan dibikin PPT lah ya. Tetap nanti di PPT. Tapi nanti Mas Aldo akan menyiapkan template-nya. Nggak harus PPT, tapi Mas Aldo nanti punya kayak bisnis roadmap-nya. Jadi nanti bisnis roadmap-nya kalian isi, nanti gambarkan Mas Aldo akan bantu dengan membuat kanvasnya. Ya kayak sedikit kayak model kanvas itulah ya, tapi
mungkin lebih disesuaikan. Nah, nanti per kelompok siapa, nanti template-nya Mas Aldo kirim ke Mas Gofari ya, biar Iya, Mas Aldo siap, Pak. tahu ya. Berarti untuk minggu depan itu saja ya, Pak? Ya, nanti biar Mas Aldo punya tahu. Oke, Mas Gofari. Kalau di sesi foto nanti di tengah-tengah di foto nggak apa-apa ya, Mas Gofari ya, biar Tadi punya. udah sih, Pak. Udah ya, nanti barangkali ini. Oke, saya akan izin lanjut lagi teman-teman untuk sesi materinya ya. Jadi biar. Nah, teman-teman, Mas Aldo kenapa sih tadi itu selalu Permisi, Pak. Ini keluar apa gimana sih? Bil. Itu ke kick ya? Kagak, siapa yang nge-kick? Emang itu di-kick? Demi? Nggak tahu, keluar tiba-tiba kali. Koneksi internetnya kali ya? Oh iya, kelempar. Itu ini kalau yang mau kelas MKU boleh keluar Kelas nggak? aja, kelas. Iya, kelas. Mas Aldo di poinnya di pertemuan pertama ini, Mas Aldo tuh pengen menggali dulu profil dari teman-teman, karena sebetulnya harapannya Mas Aldo itu saya bisa memberikan satu materi dan sharing pengalaman agar teman-teman itu terinisiasi membangun sebuah startup atau usaha rintisan gitu ya. Bukan hanya mempelajari tentang bagaimana pemasaran secara umum, namun teman-teman nanti punya satu gambaran tentang implementasi praktek tentang pemasaran. Nah, hari ini Mas Aldo coba menguliti dulu, oh ini punya background ini, punya background ini. Nah, Mas Aldo udah punya datanya, harapannya nanti mulai next session, Mas Aldo punya gambaran kita tuh mau ke arah apa namanya sesi materi yang seperti apa. Gitu Mas Gofari. Nah, ini berarti Mas Aldo harus sampai jam berapa Mas Gofari? Untuk kalau Bapak masih mau melanjutkan sisanya nggak apa-apa, cuman maksud saya sisa dari mahasiswanya keluar-keluaran gitu, Pak. Oke. Kalau sesuai aturan Mas Aldo harus sampai jam berapa? 8.30 berarti 10 lewat 10. Iya, 10 lewat 10, Pak. Di 8.30. 10 lewat 10 menit ya. Oke. Ya oke Mas Aldo sedikit preview dulu tentang nanti materi yang akan Mas Aldo bagikan di sesi berikutnya ya. Oke, sebentar. Mas Aldo akan izin share screen lagi. Kelihatan ya, teman-teman ya? Teman-teman kelihatan ya? Nah, teman-teman, Mas Aldo tadi pertama berharap mindset tentang marketing kita itu berubah, tadi sangat dinamis. Kita nggak seperti zaman dulu lagi ketika marketing itu menjadi sangat sederhana, sekarang itu sangat kompleks dan komprehensif ya. Artinya strategi marketing itu berkembang dengan sangat pesat seiring dengan perubahannya konsumen ya. Nah, teman-teman nanti Mas Aldo itu akan berbagi ya itu, berbagi mulai dari bagaimana implementasi marketing bukan hanya secara definisi ya, tapi nanti kita akan menerapkan pada saat dulu marketing itu masih dalam kondisi persaingannya sangat rendah, sampai dengan saat ini yang kita sudah masuk ke red ocean ya, artinya persaingannya sudah sangat tinggi. Nah, itu kita nanti akan implementasi terhadap bisnis yang mau dijalani. Nah, kemudian Mas Aldo nanti juga akan berbagi tentang bagaimana strategi marketing, ada mindshare ya, mulai dari segmentasi, targeting, positioning ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan. Kemudian nanti Mas Aldo secara rinci, intinya nanti Mas Aldo akan membedah bagaimana sih kita membangun mendata ulang secara segmentasi market. Meskipun nanti rincian detailnya ada ya, dan kita nanti akan bedah kumpas terkait studi kasusnya. Kemudian ada nanti terkait dengan segmentasi yang disesuaikan, ada variabel-variabelnya. Kemudian kita ada targeting. Nanti ada juga apa namanya
bagaimana kita memilih pasar yang tepat. Nah, teman-teman kan sudah punya gambaran nih, usaha apa yang mau dijalani ya. Kemudian ada positioning, sampai dengan nanti manfaat positioning. Nah, teman-teman harapannya Mas Aldo, kenapa sih Mas Aldo tadi agak rewel ya, pengen tahu background-nya teman-teman. Ketika nanti Mas Aldo menjelaskan, itu tidak hanya sekedar, ini hanya kuliah. Tidak, tetapi Mas Aldo berharap ini kayak kelas mentoring gitu ya. Jadi, mentoring itu maksudnya adalah teman-teman itu udah learning by doing. Bahkan boleh menggunakan studi kasus usahanya orang tua masing-masing. Mas, saya curhat, usaha orang tua saya begini-begini. Solusinya bagaimana? Nah, gitu nanti kita bahas di kelas ya. Kemudian nanti kita ada juga diferensiasi, bagaimana kita mendiferensiasi produk kita, gitu ya. Artinya secara rinci ya. Nah, teman-teman, kurang lebihnya nanti ke depan akan seperti itu. Maka nanti saya akan minta Mas Gofari mengirimkan ke Mas Gofari. Mas Aldo akan membuat sebuah tabel kanvas ya, sebuah kanvas roadmap bisnis yang nanti saya minta teman-teman membantu mengisi. Kita pakainya online saja, nggak usah saling berkirim dokumen. Teman-teman hanya kirim Google Doc saja. Jadi Mas Aldo nanti akan mereview satu persatu setiap kelompok, sehingga nanti ketika di sesi materi yang minggu depan kita tuh sudah bisa detail. Mungkin itu ya Mas Gofari ya. Saya takut nanti teman-teman ini ada jadwal, kalau apa namanya ada yang kurang-kurang Mas Aldo minta maaf karena ini baru prolog ya. Insya Allah di sesi berikutnya Mas Aldo pengen lebih aktif, kita akan banyak studi kasus dan saya akan coba bedah satu persatu bisnis sehingga teman-teman punya gambaran lebih, oh ini menarik gitu ya. Mungkin itu Mas Gofari. Untuk sesi akhir harus foto ya? Atau bagaimana? Boleh Pak, Oke, foto terakhir. silakan atur aja teman-teman minta on cam semua. Untuk yang bisa on cam boleh on cam ya. Terakhir. Tunggu ya sampai 10:05. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Ya, oke teman-teman. Kemudian saya minta teman-teman menyimpan nomor saya. Kita berkenalan secara personal dan kita bisa terhubung ya, bukan hanya pada saat kelas ini. Mas Aldo mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di sesi pertemuan yang lebih asik lagi, diskusinya lebih asik. Jadi jangan terburu-buru. Nah, terus nanti kalau misalkan ada perubahan jadwal, Mas Aldo dikasih tahu ya Mas Gofari ya. Kalau misalkan Iya Pak. ya oke. Izin Terima bertanya kasih. berarti Oh ya, gimana? nge-share nomor Bapak di grup atau bagaimana? Boleh. Boleh. Ya. Ya. Dan untuk pertemuan ke depan kemungkinan kelas offline Pak. Kelasnya offline. Iya. Oke. Ya nggak ada masalah sih. Nanti kita atur aja ya. Saya nanti koordinasi sama Bu Dewi ya. Baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.